Sorry, dari belakang gimana? Halo? Iya, punten tadi pertanyaan Hendra apa ya? Kok kayaknya putus di saya juga, Pak. Jovi bisa menangkap pertanyaan Hendra? Tadi dia Tidak menanyakan dijawab, Pak. mengenai nomor 4, Pak. Oke. Silakan yang lain, ada lagi? Gimana? Leo jelas? Jelas. Oke, Sangadah? Ada Sangadah? Halo, Sangadah? Iya, Pak. Apakah jelas penjelasan dari Jovi? Eh, lumayan jelas, Pak, tapi mungkin masih harus lebih mendalam. Oke, Nurung gimana? Insya Allah, Pak. Michael? Saya sama kayak Hendra sih Pak, masih bingung yang nomor 4. Oke, jadi begini. Terima kasih Jovi sudah membantu menjelaskan ini. Point of view dari nomor 1 ini adalah finding business issue. Jadi yang harus diangkat pertama adalah menemukan isu bisnis yang ada di perusahaan itu. Nah, isu bisnisnya itu terkait dengan aspek pemasaran dari STP dan 7P-nya itu. Ya. Nah, fenomena yang dilihatnya itu boleh positif ataupun negatif. Gitu. Jadi jangan hanya berfokus kepada hanya yang sifatnya itu masalah, karena kita bisa belajar dari apa yang sudah perusahaan lakukan walaupun itu gagal, ataupun kita bisa belajar dari contoh keberhasilan sebuah perusahaan itu. Nah, jadi pertama, find out the company goals that compare with the current condition. Misalnya, aspeknya itu dari segi produk, misalnya. Nah, dia itu punya sebuah produk yang memang itu masih profit. Nah, bandingkan dengan current condition. Ternyata misalnya di perusahaan itu untuk berkaitan dengan produk, value proposition yang didesain oleh perusahaan itu tidak diterima dengan baik. Sehingga membuatlah sebuah semacam komplain ataupun keluhan dari si pelanggan. Nah, di sini ada gejala bahwa perusahaan sudah menganggap value proposition-nya itu sudah baik, namun di sisi lain perusahaan pun menerima banyak komplain. Itu kan? Jadi membandingkan tujuan dengan kondisi saat ini. Jika menemukan permasalahannya itu dari sisi produk atau value proposition. Bisa diikuti poin 1? Bisa, Pak. Oke. Kedua, support your issue statement. Nah, dari mana Anda menyimpulkan atau membuat sebuah statement bahwa si produk itu sering dikomplain? Berarti harus ada data yang menunjangnya. Apa nih? Misalnya, jumlah keluhan konsumen yang masuk per bulan itu senantiasa meningkat. Berapa kali? Nah, artinya statement Anda nomor 1 itu didukung dengan data yang diperoleh, baik itu informasi secara internal atau dari suara pelanggannya. Kan kalau misalnya 7 orang dari 10 komplain, ya itu problem gitu kan. Ini jadi harus didukung dengan data. Poin 2 bisa dipahami? Oke. Poin ketiga, nah. Kalau misalnya perusahaan itu udah lama banget, tapi sistemnya masih tradisional gimana, Pak? Ya, itu
aspek marketing apa yang mau diangkatnya begitu kan? Hmm. Kita tidak membahas berapa lama dia perusahaan itu berdiri, gitu. Tetapi bagaimana layanan yang mereka berikan gitu. Dengan panjangnya umur yang mereka miliki begitu. Menunjukkan suatu fenomena keberhasilan ataupun ada suatu permasalahan. Silakan diangkat, dispesifikan. Oh, iya. Nah, poin ketiga, identify the root cause from business issue that you have found it through fishbone analysis. Nah, fishbone analysis itu adalah satu di antara berbagai macam alat teknik analisis yang sudah dikemukakan para ilmuwan untuk menemukan akar permasalahan yang nampak. Nah, yang tadi kalau Jovi jelaskan ada cause dan effect gitu kan. Nah, efeknya itu yang Anda tunjukkan tadi, banyaknya keluhan. Itu efeknya. Nah, yang harus ditelusuri adalah cause-nya. Apa? Dengan menggunakan teknik analisis fishbone. Begitu. Nah, caranya bagaimana? Lihat. Keluhan itu biasanya diakibatkan oleh apa? Oleh X. Kenapa X muncul? Ada Y. Kenapa Y muncul? Ada Z. Gitu. Sampai Anda mentok menemukan berbagai macam aspek itu, sehingga tidak bisa diketahui lagi. Nah, itu diduga adalah akar masalahnya. Tujuannya, kita jangan membuat semacam strategi purpose, fokus kepada effect-nya. Mari kita kepada cause-nya apa nih, dianalisis. Bisa dipahami nomor 3? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Poin 4, mention and analysis fee of competitors. Ini tadi poin pertanyaannya. Nah, mengapa kita harus mencari 3 jenis kompetitor di perusahaan sejenis? Ataupun yang menjadi rivalsnya dia. Nah, jadi kalau misalnya tadi sudah menemukan sebuah perusahaannya, cari perusahaan yang memang kompetitor itu, yang namanya kompetitor itu perspektifnya luas. Ada yang memang dikatakan menjual produk atau value proposition yang sama. Bisa juga di kompetitor. Misal, Pangandaran ada penjualan ikan asin, misalnya. Nah, di pasar oleh-oleh, kayak gitu kan, kalau produknya sama, berarti akan ada tukang ikan asin A, tukang ikan asin B, tukang asin ikan C. Nah, itu yang jenis spesifikasi produknya sama. Tetapi, yang namanya kompetitor juga bisa dilihat dari sudut pandang perusahaan yang menjual substitusi dari produk itu. Misalnya, ada yang menjual gula, kelapa, ada yang menjual oleh-oleh apa lagi sih dari Pangandaran? Jambal roti. Ya, jambal roti tadi misalnya asin. Gula, Honje, Pak. honje, nah misalnya kayak gitu. Nah, itu kan substitusi begitu. Artinya yang penting namanya oleh-oleh Pangandaran ada A, ketika nggak ada A jadi B. Nah, itu juga perspektif dari yang namanya competitors. Nah, Anda harus mencari 3 kompetitor, baik itu dari perspektif penjual yang sama, ataupun dari perspektif barang substitusi tersebut. Harus dianalisis, apa yang dianalisisnya? Dianalisisnya itu sesuaikan dengan isu bisnis yang di awalnya tadi. Kalau tadi mengangkat adalah isunya tentang komplain konsumen, maka apakah kompetitor yang lain itu memiliki keluhan yang sama atau mereka lebih unggul? Begitu. Jadi kita harus melihat keunggulan dari kompetitornya. Dari mana kita mengatakan atau bisa menganalisis siapa kompetitor perusahaan yang dimaksud? Kita bisa menggali informasinya. Misalnya, boleh langsung kepada si perusahaan yang menjadi objek kita, atau mencari tahu secara langsung kepada kompetitornya. Kan kita sudah tak bisa tahu ya, nah, Pak, kalau Bapak bisnis ini, kompetitor terdekatnya siapa? Ada A, B, dan C. Bagaimana si A, bagaimana si B, bagaimana si C? Biasanya perusahaan itu tahu
titik keunggulan dan titik kelemahan dari kompetitornya. Begitu. Poin 4 jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Poin 5, support your finding with the relevant theories. Nah, teori yang dimaksud di sini bukan mencari definisi komplain adalah ini. Bukan hanya itu, nak. Tetapi di sini kita mencari teori yang relevan dengan isu bisnis yang diangkatnya. Karena kita itu scholars gitu, jadi basic penyelesaian problem itu harus berbasis dari kajian sebelumnya, teori sebelumnya. Misalnya, berarti kalau tadi topiknya semacam komplain tadi, maka carilah teori yang terkait dengan penyebab komplain itu biasanya apa. Nah, itu cari. Gitu. Jadi kita tuh mencari buku resep gitu yang orang-orang lain lakukan. Yang dimaksud orang lain di sini adalah para peneliti sebelum kita. Atau setelah mengetahui penyebabnya, kita akan menyuguhkan teori berbagai macam alternatif strategi untuk meredam komplain dari pelanggan. Nah, itu ada teorinya. Ada penyebabnya, ada obatnya. Itu menurut teori. Nah, sehingga kita akan memilih obat yang mana sih yang cocok gitu untuk kondisi perusahaan yang ada di objek penelitian kita. Jadi harus didukung dengan teori sesuai dengan problem yang kita state sebelumnya. Jelas poin 5? Insya Allah jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, baru poin 6, state your own strategy purpose. Jadi tujuannya apa nih? Proyek kalian itu mau apa? Begitu. Kan tadi nih sudah ada penyebab isunya sih komplain. Itu kan efeknya gitu. Tapi Anda misalnya beberapa cause-nya gitu. Ada 5 penyebab. Nah, strategi purpose di sini Anda mau fokus ke salah satu dari penyebabnya gitu. Karena kalau misalnya menembak langsung, oke, strategi purpose-nya adalah mengurangi tingkat komplain 30%, misalnya seperti itu. Nah, kalau itu kan semacam kita nembak langsung, tapi tanpa melakukan suatu analisis yang mendalam. Misalnya, diketahui bahwa penyebab komplain itu berdasarkan fishbone analysis, Anda punya ada penyebabnya itu A, B, C, D, dan E. Ada 5 nih penyebab komplain itu yang bisa ditelusuri berdasarkan kondisi perusahaan itu. Misalkan di antara A dan E itu, salah satunya adalah misalnya proses delivery proses dari manufacturer, misalnya dari pabrik ke distributor atau ke retail itu tidak memperhatikan keamanan produknya. Nah, maka strategi purpose Anda difokuskan begitu. Misalnya, bagaimana upaya meningkatkan kewaspadaan distributor di dalam menjaga produk dari pabrik ke retailer. Spesifik kan? Jadi tidak langsung ujug-ujug menekan komplain 30%. Ya tidak gitu. Tapi di root cause itu kita pilih gitu, apa yang menjadi akar masalahnya gitu. Sehingga strategi purpose itu akan spesifik. Karena inilah yang akan Anda buat sebagai implementasi proyeknya begitu. Jadi jangan membuat strategi purpose yang it's so general but you forget the root cause itself gitu. Bisa dipahami sampai sini?